Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Para sahabat semua, pemirsa channel Terindah dimanapun kita semua berada, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan lahir wal batinah, diberikan kebahagiaan lahir wal batinah, diberikan kesejahteraan lahir wal batinah, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua bisa mengakhiri hidup di dunia yang fana ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabatku terindah, baiklah, pada kesempatan yang terindah ini lagi-lagi saya akan membahas secara sederhana dengan bahasa Indonesia yang sangat-sangat sederhana sehingga bisa dimanfaatkan pemahamannya oleh kita semua bagi bangsa kita dan demi kebaikan kita sendiri dan juga demi kebahagiaan kita sendiri dan juga kebahagiaan warga bangsa kita. Semoga amin ya rabbal alamin. Oke, para pemirsa semuanya, sebagaimana kita ketahui bahwa tanggal 28 November 2024 kemarin Pak Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya dalam acara puncak peringatan Hari Guru Nasional, di mana pada acara peringatan itu Pak Prabowo dengan secara gagah berani, dengan semangat yang menggebu-gebu menyatakan bahwa beliau akan meningkatkan kesejahteraan guru seluruh Indonesia, baik guru negeri apalagi guru swasta yang memang harus ditingkatkan kesejahteraannya. Patut kita apresiasi dengan semangat Pak Prabowo yang luar biasa tinggi itu, dan kita patut kita topang program-program Pak Prabowo dan pemerintahannya hingga sampai periode yang pertama ini berjalan dengan lancar. Bukan hanya karena dia memang pilihan kita, akan tetapi dia juga milik kita. Kita coba sedikit cari perbandingan-perbandingan dengan pemerintahan sebelumnya terhadap kita dan pemerintah pada waktu itu. Pemerintah pada waktu sebelum Pak Prabowo, apakah dia dengan semangat, dengan gagah berani akan memperjuangkan, akan rela timbul dan tenggelam dengan rakyat untuk membahagiakannya? Tidak terlihat dan tidak terdengar. Bahkan ketika terdengar itu pun samar-samar, ketika dalam perjalanan itu pun menghilang. Dan semoga Pak Prabowo meskipun baru berjalan sekitar 1 bulan lebih sedikit, minimal program-program yang akan dia sampaikan, yang akan setelah dia sampaikan, semoga akan berjalan sebagaimana mestinya. Oke, di sini saya akan mengulas video-videonya. Di sini saya tidak akan tampilkan, tapi kita sudah bisa melihat secara bersama baik di TV-TV nasional, media-media mainstream maupun di media-media sosial bahwa Pak Prabowo akan meningkatkan kesejahteraan guru, ASN dan honorer. Yang menjadi landasan awalnya yaitu bahwa mensejahterakan rakyat itu adalah tugas daripada pemerintahan yang saat itu sedang berkuasa. Artinya pemerintah memang harus bekerja untuk rakyat. Terlebih lagi untuk guru dan dosen, ini berdasarkan daripada Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, di mana salah satu poinnya ada kesejahteraan guru dan dosen itu menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya pemerintah yang saat ini sedang berkuasa. Oke, di sini kita lihat besarannya khusus untuk guru, baik guru PAUD, SD, TK, SMP maupun SMA, di mana Pak Prabowo menjanjikan untuk menaikkan atau menambah gaji sebesar gaji pokok bagi guru ASN. Jika guru pegawai negeri itu gaji pokoknya adalah 1.685.700, artinya dia akan menerima 2 kali lipat daripada gaji tersebut. Atau katakanlah yang paling sederhananya, jika guru
dengan golongan tertentu dia menerima gaji 3.500.000 per bulannya, maka dia akan menerima gaji 3.500.000 ditambah 3.500.000, artinya menjadi 7 juta rupiah per bulan. Ini 100% ditambah berdasarkan gaji pokok masing-masing. Jadi untuk ASN tergantung pangkat golongan terakhir ketika dia dihitung untuk menaikkan gajinya pada tahun 2022 nanti. Jadi semakin tinggi pangkat dan golongannya, maka tambahannya pun menyesuaikan karena gaji pokoknya memang berbeda-beda. Akan tetapi beda dengan guru swasta. Kalau guru swasta, gaji pokok yang diterimanya dari yayasan itu sudah pasti, tetapi jumlahnya pasti sangat bervariasi sesuai dengan kemampuan daripada yayasan tersebut masing-masing. Jika yayasannya sehat dan menyehatkan dan juga banyak uangnya, mungkin gaji pokoknya mungkin tinggi. Tapi kalau yayasannya yang penting asal berjalan, mungkin gajinya pokoknya akan rendah. Ini kita tidak tahu bagaimana cara penggajian di yayasan masing-masing. Yang pasti dengan pidato Pak Prabowo, dengan tekad yang cukup membara dan kita yakini semoga terjadi, itu menjadi suatu kenyataan. Setiap guru honorer itu akan ditambah 2 juta rupiah, semuanya rata, guru SD, SMP, SMA, dengan catatan bahwa dia telah tersertifikasi atau sudah PPG. Jadi D4 ataupun S1 dan dia sudah ikut PPG atau dia mendapatkan sertifikasi, jadi dia mendapatkan tambahan 2 juta rupiah permanen mudah-mudahan. Dan artinya jika ini memang dilaksanakan oleh Pak Prabowo ke depannya, mudah-mudahan kita yakini Pak Prabowo tidak hanya sekedar ngomong, tidak hanya sekedar omong-omong, tapi juga bisa merealisasikan ini menjadi suatu kenyataan. Artinya jika kondisi yang seperti ini memang direalisasikan oleh Pak Prabowo, mudah-mudahan para guru yang selama ini menjadi pegawai negeri, yang selama ini menjadi profesi yang tidak termasuk tidak begitu mensejahterakan, akan tetapi sekedar cukup makan, dengan adanya program dari Pak Prabowo seperti ini, mudah-mudahan guru-guru akan semakin serius mengajar, tidak mencari tambahan-tambahan lagi, dan mengajar di sekolahan ataupun di kampus-kampus akan menjadi suatu hal yang menyenangkan karena gajinya telah memadai sesuai dengan UMR atau bahkan 2 kali lipat daripada UMR yang sedang terjadi saat ini. Mudah-mudahan. Kemudian di sini kita akan mendengar, di sini kita juga sudah mengetahui bahwa Pak Prabowo juga mempunyai cita-cita yang tinggi bahwa suatu bangsa itu tidak bisa maju jika gurunya tidak berkualitas, jika gurunya hidup dalam serba kekurangan, jika gurunya hidup dalam kesengsaraan. Seandainya guru itu hanya bergaji 500.000 per bulan, sementara kebutuhan pokok adalah mungkin 2 juta, mungkin 5 juta, sementara hanya 500.000 per bulan, tentu menderitanya itu menjadi suatu hal yang akut. Dan Pak Prabowo, kami melihat di video ketika Hari Guru itu, Anda sempat menitikkan air mata karena Anda memang mengetahui itulah kondisi real guru-guru kita di negeri kita ini. Banyak guru yang mengobjek sebagai tukang ojek, sebagai tukang bangunan dan lain sebagainya hanya demi untuk menopang profesi dia sebagai guru. Padahal sebagian besar guru yang ada di Indonesia ini ngajar, mereka sudah berstatus S1. Sebagian besar, meskipun ada yang belum, itu hanya persentasenya hanya kecil. Jadi mari kita dukung Pak Prabowo untuk merealisasikan janji-janjinya ini, dan juga yang baru diumumkan di sini hanya ada pada Hari Guru. Kemudian sebagian besar tentu kita tidak bisa menganaktirikan, karena dosen itu juga adalah guru. Apakah akan diperlakukan sama seperti guru, persentase kenaikannya seperti ini juga, atau bagaimana? Dosen negeri dan dosen swasta, bagaimana perlakuannya? Kami melalui channel YouTube ini akan menanti berita-berita bahagia selanjutnya dari Pak Satrio Brojonegoro, Menristek Dikti, Sains dan Dikti tadi. Semoga Anda juga bisa mencenangkan atau
minimal kami tidak mendengarnya secara samar-samar bahwa kenaikan gaji guru itu juga termasuk pada gaji dosen negeri dan swasta. Dan tentu kalau semuanya berasal dari pajak rakyat, tentu kenaikan itu bukan hanya untuk guru saja, akan tetapi juga dosen dan tenaga pendidikan di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, karena kita juga membutuhkan perlakuan yang sama. Dan jika itu terjadi, persamaan itu sama-sama ditingkatkan, oke lah, dianggap sama lah dengan peraturannya, dengan sistematika perhitungannya dengan kenaikan gaji guru tadi terhadap dosen. Itu sudah merupakan suatu kabar kebahagiaan yang sangat membahagiakan bagi banyak guru di seluruh Indonesia, dan bahkan juga bagi dosen-dosen di seluruh Indonesia. Jika itu bisa direalisasikan, insya Allah pendidikan di negeri kita akan menjadi lebih berkualitas karena ditunjang oleh fasilitas kesejahteraan dari para tenaga pendidiknya, termasuk dosen dan gurunya. Tetapi wabil khusus untuk guru, untuk dosen, ini belum ada pidato resmi dari Pak Satrio Projonegoro sebagai Menristek Dikti. Kami tunggu kabar dari Bapak bagaimana. Kami belum mendengar secara pasti dari Bapak mengenai kenaikan gaji para akademisi di perguruan tinggi ini. Kami nantikan itu semuanya. Dan tentu sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, kenaikan gaji guru, baik dosen, guru ataupun PNS yang lainnya, tentu ini merupakan suatu kabar yang gembira. Tetapi juga kita harus melihat pada sisi yang lainnya, yaitu bagaimana mereka atau rakyat Indonesia yang sebagian besar adalah petani, pekerja kasar, pekerja supir, pekerja informal lainnya yang tidak terlibat kepada gaji-gaji pemerintah atau uang-uang dari APBN secara langsung. Nah, tentu melalui kanal YouTube Suyadinat ini juga saya memberikan suatu gambaran sebaiknya bantuan langsung tunai itu juga harus diberikan skemanya. Diberikan skemanya untuk mereka yang bekerja secara informal, baik itu tukang ojek, tukang GoFood, petani, peternak, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Saya kira pemerintahan Pak Prabowo ini mengetahui caranya, sehingga tidak ada anak tiri, tidak ada hanya peningkatan pada satu golongan tertentu saja, guru dan dosen saja, atau PNS saja, atau Polri saja, atau TNI saja. Tidak ada, karena dampak lanjutannya atau dampak turunannya dari kenaikan gaji guru, kenaikan gaji dosen, kenaikan gaji PNS dan lain sebagainya, dampak keseluruhannya secara global untuk rakyat Indonesia, yaitu meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok di seluruh Indonesia. Ketika harga kebutuhan pokok itu meningkat, tentu yang memerlukan kebutuhan pokok itu bukan cuma guru, bukan cuma dosen, bukan hanya PNS, dan lain-lainnya. Tentu juga para buruh, para petani, dan para pekerja-pekerja lepas lainnya, para pekerja serabutan juga tetap membutuhkan konsumsi, yang membutuhkan bahan makan dan selain sebagainya untuk kebutuhan sehari-hari. Yang notabene bisa dipastikan akan meningkat di tahun 2025. Terlebih lagi ketika Pak Prabowo sudah merealisasikan ini, kenaikan gaji guru ini dan dosen dan pegawai negeri ini menaik, sudah bisa dipastikan kebutuhan bahan pokok sehari-hari, kebutuhan lainnya, transportasi dan lain sebagainya pasti akan meningkat. Tentu dampaknya kita tidak akan melihat. Semoga itu tidak akan terjadi. Rakyat-rakyat semakin menderita. Kenapa? Dia tidak ada menikmati kenaikan gaji yang diberikan oleh pemerintah, karena dia tidak terlepas, karena dia terlepas dari garis merah pemerintahan kita ini. Jadi bantuan langsung tunai saya kira lebih baik dicadangkan untuk seluruh rakyat Indonesia agar dampak daripada kenaikan harga-harga sembako, karena juga naiknya gaji para pegawai negeri ini, sebagai dampaknya lanjutan adalah naik harga sembako. Untuk itu Pak Prabowo, semoga Bapak bisa lebih juga memperhatikan, meskipun saya juga melihat beberapa sumber-sumber di media-media sosial bahwa para buruh ini juga akan mendapat kenaikan gajinya sebanyak 6,5%.
bagaimana realisasinya mungkin karena ini buruh ya, buruh berada di satu perusahaan, dinaikkan UMR meningkat menjadi 6,5%, itu tentu akan berdampak juga. Jadi guru, PNS dan sebagainya, termasuk buruh yang kerja di pabrik-pabrik, itu akan meningkat 6,5%. Tetapi yang tidak termasuk dalam bidang ini akan berdampaknya. Bantuan langsung tunai atau safety social net juga bisa dicadangkan dan tentu akan menyita energi daripada pajak-pajak kita. Artinya ada sejumlah program-program nasional yang tidak langsung mengena kepada kebutuhan masyarakat, bisa baiknya ditunda dulu atau dihentikan sama sekali, karena Pak Prabowo, kami yakin Bapak dan pemerintahan Bapak lebih membela rakyat daripada oligarki. Kalau kita meneruskan jalan-jalan tol, kalau kita meneruskan proyek IKN dan sebagainya, itu kita sudah tahu dampaknya kepada rakyat, bukan untuk rakyat yang saat ini sedang hidup. Mungkin dampaknya akan mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun ke depan yang akan dirasakan dampaknya. Tapi bukan masyarakat yang saat ini. Masyarakat saat ini yang bisa dirasakan adalah yang Bapak lakukan di tahun 2025 nanti. Gaji PNS naik, gaji dosen naik, gaji PNS juga yang naik, juga gaji UMR bagi para buruh juga naik. Tetapi yang tidak ada di sana, profesi-profesi yang tidak ada dalam sana, ini yang perlu juga diprioritaskan dengan ada jaring sosial semacam BLD yang juga permanen dan juga pemberiannya juga secara tepat waktu, sehingga mereka tidak terseok-seok, sehingga rakyat kecil yang tidak mempunyai akses kepada kesejahteraan, yang tidak mempunyai akses terhadap pajak-pajak negara untuk mereka, tentu pemerintah Pak Prabowo dan kabinetnya memprioritaskan mereka juga, sehingga kita rakyat Indonesia secara bersama-sama bisa menikmati kesejahteraan, bisa maju secara bersama-sama, bisa sehat secara bersama-sama, dan juga bisa sejahtera bersama-sama. Semoga kami selalu mendoakan kepada Pak Prabowo diberikan kesehatan selalu, diberikan kesehatan lahir wal batin, dan diberikan kesuksesan, kekuatan-kekuatan yang juga lahir wal batin untuk melaksanakan program-program kerakyatan yang minimal. Dalam bulan kedua Pak Prabowo sebagai presiden ini, kami melihat program-program yang Bapak canangkan itu sepertinya memang sudah berpihak kepada rakyat. Insya Allah itu akan terjadi. Tentu keberpihakan kepada oligarki kita tidak bisa juga menihilkan, akan tetapi bisa keberpihakan kepada oligarki itu persentasenya dikurangi. Berantas korupsi, karena uang-uang korupsi bisa dipakai untuk menambal kenaikan gaji dan juga untuk BLT masyarakat, dan juga pajak-pajak para konglomerat, para oligar yang besar itu harus benar-benar dipastikan 100% masuk pajaknya kepada negara, sehingga apa yang Bapak canangkan itu bukan suatu hal yang sangat luar biasa mencari dananya. Tetapi dana itu sudah ada, hanya kita tinggal menegakkan hukum, benar-benar menegakkan hukum. Siapa yang korup kita tindak. Oligar yang selalu membangkang untuk membayar pajak 100%-nya harus kita paksa agar bisa membayar pajak 100%, karena pajaknya nanti dilimpahkan untuk apa yang Bapak programkan ini. Semoga rakyat Indonesia, mari kita sama-sama mendukung Pak Prabowo dengan kesehatannya yang selalu prima, dengan program-program yang selalu memihak kepada rakyat, dan kami masih mendengar Bapak mau dan rela timbul tenggelam bersama rakyat, dan rela mengorbankan jiwa raga demi kesejahteraan rakyat, karena itu adalah amanah daripada konstitusi pembukaan Undang-Undang 1945, mempertahankan, serta mensejahterakan, serta mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Semoga kita semua diridhoi, semoga Pak Prabowo juga diridhoi sebagai Presiden Republik Indonesia untuk mensejahterakan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.